Yang dipanggil namanya bisa tunjukkan tangan kanan bila hadir. Ya? Ya. Afika, Ahmad Syahril, Alfarisi Roti, Asdayanti, Dewan Hadi. Waktu membaca sudah selesai. Sudah membaca semua kan? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan melakukan pengamatan dan juga diskusi. Jadi sebentar ada kelompok, kita bagi kelompok, kemudian kita akan diskusikan tentang pengertian gaya dan juga pengaruhnya terhadap benda. Apa pengaruh gaya terhadap suatu benda? Anak-anak, coba buka bukunya di halaman 7. Buku tematik di halaman 7. Nah, sebelum kita masuk materi, kita akan melakukan namanya literasi. Baca sebelum kita mulai belajar. Untuk menambah wawasan kita. Silakan dibuka. Di halaman 7, silakan dibaca itu materi kita. Materinya, silakan dibaca. Ibu kasih waktu 10 menit untuk membaca. Dimulai dari sekarang. Materi kita hari ini yaitu tentang gaya. Apa itu gaya? Tadinya sudah membaca, kan? Sekarang ibu tanya, ada yang tahu apa itu gaya? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan yang tahu. Ya, ayo. Ya, betul sekali. Gaya adalah suatu gerakan tarikan atau dorongan yang kita berikan terhadap suatu benda. Gaya itu bisa menyebabkan sebuah benda ini yang tadinya diam menjadi bergerak atau yang tadinya bergerak menjadi diam. Ya, bisa paham di sini? Bisa. Apa itu gaya? Bisa. Coba ulang, apa itu gaya? Ya, benar. Bisa mengakibatkan benda yang bergerak menjadi diam dan benda yang diam menjadi bergerak. Nah, itu tadi pengertian gaya dan sifatnya seperti apa. Berikutnya ibu tanya, ada yang tahu contoh-contoh gaya? Saya. Ya. Kamu nak? Sebutkan contoh. Ya, gaya otot. Gaya listrik statis. Gaya magnet. Berikutnya gaya gesek dan gaya gravitasi. Benar. Ada 5 macam-macam gaya. Yang pertama itu gaya apa? Gaya otot. Yang kedua gaya listrik statis. Yang ketiga gaya gesek. Gaya gesek. Yang keempat gaya magnet. Yang kelima gaya. Oke, kita sudah tahu kan ada 5 macam-macam gaya. Dengarkan dulu. Yang pertama, gaya otot. Apa itu gaya otot? Ya, benar. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan dari otot kita sebagai manusia dan juga dari hewan. Contohnya seperti ketika kita berjalan atau siapa di sini yang suka main bola? Suka main bola? Ya, ketika main bola itu kita pasti menendangkan. Ketika menendang, maka yang bekerja adalah otot bagian kaki. Ya, seperti itu. Itu contoh dari gaya otot. Tadi gaya otot. Yang kedua gaya listrik statis. Gaya listrik statis apa itu? Benar. Listrik statis adalah gaya yang dihasilkan oleh benda yang bermuatan listrik sehingga dia bisa menarik benda lainnya. Contohnya ketika kita menggosokkan penggaris digosokkan ke meja,
dengan baik. Coba bayangkan kalau misalnya cara gaya gravitasi. Beda nggak Bu? Nggak bisa, kayak luar angkasa itu dia tidak ada gaya gravitasi di luar angkasa. Maka kalau orang luar angkasa itu melayang-layang. Di sini Ibu sudah siapkan media pembelajaran tentang 5 contoh gaya tadi. Yang pertama untuk gaya otot. Ini ada, kemudian gaya gesek kita pakai sapu. Karena ketika kita menyapu itu adalah salah satu contoh dari gaya gesek. Ujung sapu dan juga lantai. Kemudian yang ketiga, gaya listrik statis. Listrik statis di sini ada sobekan kertas dan juga ada mistar. Dan yang keempat ada magnet untuk gaya magnet. Yang kelima kita pakai ini untuk gaya gravitasi. Ibu akan bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Jadi setiap kelompok akan mempelajari, mendiskusikan satu macam gaya. Ibu bagi ya. Ini kelompok 1 gaya otot, kelompok 2 gaya gesek, kelompok 3 gaya listrik statis, kelompok 4 gaya magnet, kelompok 5 gaya gravitasi. Ibu kan sudah bagikan dan semua masing-masing kelompok sudah mendapat media pembelajarannya untuk setiap gaya. Ya, kelompok 1 gaya apa ini? Otot. Kelompok 2 gaya apa? Gesek. Kelompok 3 gaya apa? Listrik statis. Kelompok 4 gaya magnet. Kelompok 5 gaya? Sudah dibagikan. Nah, sekarang diskusikan. Tapi sebelumnya pilih siapa yang menjadi ketua kelompok. Ya, baik. Waktu diskusi sudah selesai. Sudah didiskusikan? Nah, sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1. Ayo silakan ya. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh manusia atau hewan. Contohnya adalah benda bergerak benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam. Contohnya seperti ini. Benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam. Teman-teman, apa ada yang mau bertanya? Saya mau. Mengapa gaya bisa? Mengapa gaya otot bisa mempengaruhi beda? Terima kasih atas pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Asdayanti, yaitu mengapa gaya otot bisa mempengaruhi benda, yaitu karena gaya otot membutuhkan otot tubuh kita untuk dapat memindahkan atau membuat benda bergerak. Inilah hasil presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang gaya gesek. Gaya gesek yaitu gaya yang dihasilkan dari dua benda yang saling bergesekan. Contohnya sapu dan lantai. Ketika menyapu terjadi gaya gesek antara sapu dan lantai. Semakin halus permukaan lantai maka semakin kecil gaya gesek. Sedangkan semakin keras permukaan lantai maka gaya gesek semakin besar. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Mengapa semakin halus permukaan lantai gaya gesek semakin kecil dan semakin besar? Permukaan lantai maka gaya gesek semakin besar. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan Waude Firsa. Karena semakin halus permukaan suatu benda maka gaya gesek akan semakin kecil. Karena hambatan menggerakkan benda juga kecil, begitu pun sebaliknya.
semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesek akan semakin besar karena hambatannya benda juga besar. Teman-teman, itulah tadi hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah gaya yang dihasilkan oleh benda bermuatan listrik, sehingga benda bermuatan listrik tersebut dapat menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Contohnya adalah menggesek-gesekkan, menggosok-gosokkan mistar ke meja hingga panas, terus didekatkan ke potongan-potongan kertas. Begini teman-teman contohnya. Teman-teman ada yang mau bertanya? Kenapa ketika menggunakan mistar pada meja lalu diletakkan pada potongan kertas akan menempel pada mistar? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Farel. Karena mistar yang digosok-gosokkan ke meja hingga panas mengandung listrik statis sehingga dapat menarik potongan kertas. Karena terdapat muatan listrik pada dua benda bermuatan listrik yang berinteraksi. Itulah penjelasan kami dari kelompok 3 tentang gaya listrik statis. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Magnet ini logam. Jika didekatkan dengan logam ke magnet akan terpengaruh. Ada yang mau bertanya? Apa yang mengakibatkan magnet bisa saling menarik ketika didekatkan dengan besi? Terima kasih atas pertanyaannya. Akan menjawab pertanyaan dari Sari. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Walaupun magnet itu dipotong-potong, magnet kecil tersebut akan tetap lebih memiliki dua kutub. Magnet dapat menarik benda berbahan logam, tapi tidak semua logam bisa tertarik oleh magnet. Contohnya hanya besi dan batu. Teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang diakibatkan oleh gaya tarik bumi terhadap benda di permukaan bumi. Benda yang dilepaskan dari atas ke bawah. Bagaimana teman-teman? Apa ada yang mau bertanya? Ya. Apa akibat jika tidak ada gaya gravitasi di bumi? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu. Gaya gravitasi berguna menahan benda-benda agar tetap pada permukaan bumi. Jadi jika tidak ada gaya gravitasi maka benda-benda akan saling bertabrakan. Teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, tadi kan sudah diskusikan sampai kelompok 5. Kita tanya ulang. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang Gaya. ada berapa macam gaya? 5. Jangan dilupa ya. Sudah dipelajari, sudah dipahami, harus diingat. Ada 5 macam gaya. Pertama gaya otot. Kedua gaya tugas hari ini anak-anak ada di halaman 8. Lihat bukunya ya, di situ ada ayo berlatih 5 nomor. Itu tugasnya, silakan kerjakan di rumah, besok dikumpul. Oke? Bisa? Sudah ditandai tugasnya? Sudah. Baik, pelajaran hari ini kita cukup sampai di sini, sampai ketemu besok. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Iya. Kita kelas, siapkan. Sebelum kita pulang